Oke guys, kali ini kita akan berbagi menu masakan nasi liwet yang menjadi ciri khas Sunda. Nasi liwet ini adalah nasi istimewa kalau kita mau kumpul-kumpul, makan-makan bersama-sama keluarga. Tidak pergi ke restoran, melainkan kita masak nasi liwet yang dimasukin serai ke dalam kastrol yang sudah tersedia beas. Kemudian dimasukin daun salam juga, kemudian bawang daun. Ini semua yang dimasukkan itu adalah fungsinya untuk menambah aroma pada nasinya. Ada aroma serai, salam, bawang daun, masukin juga garam, kemudian masukin juga bawang merah, kemudian masukin juga bawang putih agar wangi-wanginya itu bervariasi. Kasihan kalau sendiri nggak ada yang nemenin. Jangan lupa bawang merahnya diiris-iris, karena kalau diiris-iris wanginya kurang maksimal nanti dalam nasi liwetnya guys. Kita iris-iris saja itu bawang merahnya, diiris-iris guys. Terasa tercium bau bawang merah yang membuat ke mata pedih. Tapi pedihnya beda dengan patah hati. Dimasukin juga ke nasi liwet, kita aduk-aduk saja pakai minyak juga nanti, supaya nanti keraknya dalam liwetnya itu enggak nempel karena terkandung minyak sebagai pelumas. Dah, tunggunya sudah siap, disimpan saja. Nah, beras yang sudah disiapin tadi, tunggu saja, tidak terlalu lama, tergantung jumlah kita memasak nasinya berapa liter, lama atau tidaknya. Nah, ini nasinya udah, airnya udah berkurang, masukin juga asin japu. Ini asin japu terkenal dengan aroma wanginya yang mantap. Masukin juga daun singkong, daun pepaya, biar nasinya itu bercampur rasanya. Seperti apa guys rasanya? Simak saja, jangan skip video. Kalian jangan lupa dukung kami, subscribe, like, dan komen di bawah. Apakah kalian pernah makan nasi liwet dan seperti apa sensasinya? Bagi yang belum pernah masak, ikuti resep ini. Pasti kalian guys berhasil. Nah, ini kita sudah siapin juga jengkol. Jengkol ini adalah menu wajib dalam nasi liwet ini. Karena apa? Jengkol ini bisa menggugah selera ketika atau saat makan nasi liwet. Nah, diiris-iris saja kecil-kecil. Cangkangnya kita tidak kupas karena durasi video akan bertambah. Padahal bisa tinggal di cutting videonya, tapi saya tanggal sebetulnya. Dikeretan we lah jengkol sadayana nya, guys. Oke guys, share juga videonya guys ke yang lain, biar yang lain tahu cara masak nasi liwet. Udah banyak sih yang lain juga, cuman sekarang udah jarang. Kalau masak nasi liwet itu di dalam kastrol, di atas tungku itu bukan tidak ada, tapi sudah jarang. Kebanyakan orang masak nasi itu di dalam magicom, tetapi bukan tidak bisa, bagus juga magicom, enak kalau masak nasi liwet di magicom, tapi rasanya akan lebih istimewa kalau kita masaknya di dalam kastrol, karena liwet itu adalah diidentikan dengan kastrol dan dimasaknya di atas tungku dengan kayu bakar. Iya, kita iris-iris aja. Ini jengkol bagus juga buat kesehatan, untuk pencernaan, karena ini terkandung banyak serat dan protein dalam jengkol ini. Kalian juga kalau lagi diet bagus ini menu jengkol dimasukin. Jengkol ini kita goreng guys, apinya jangan terlalu besar, nanti akan matang di luar dan mentah di dalam. Jangan terlalu kecil juga karena masaknya akan lama kalau kecil. Sedang-sedang saja kita aduk-aduk, nanti juga kulitnya terkelupas sendiri guys. Tuh lihat, kulitnya sudah terpisah antara biji dan kulitnya. Nih kita sambal pakai tomat unyil direnos guys, ujung cengek guys, bawang berem eta teh guys, ujung gula merah, pakai micin juga, pakai garam juga. Sampai ngalacar ya tuh. Nah, kita juga siapin juga ini bumbu untuk bikin kacang panjang bejak. Kalau istilahnya itu mencok, kalau di kita nggak tahu sih di kalian apa ya namanya.
biasa pakai cikur, bawang putih, kemudian cabai, pakai juga gula merah, dihaluskan saja pakai mutu. Oh lihat guys, terlihat kan oleh kalian ini kacang panjang. Kacang panjang banyak di pasar. Nanam juga nggak lama kalau kacang panjang itu. Apalagi kalau nanam sendiri itu lebih fresh. Ketika langsung dipetik itu pas dimakannya itu rasa manisnya, beda pokoknya dengan yang beli di pasar. Dia haluskan saja karena ini ibaratnya sambal kacang panjang, tapi sesuai selera. Kalau kalian suka yang lebih halus ya halus. Kalau saya sih lebih suka yang sedang-sedang saja, halus enggak, kasar tidak. Karena nanti kalau terlalu halus nanti teksturnya nggak kerasa. Ini jengkol pakai jagung juga, kacang panjang. Ini sudah siap. Kita masak kalau kumpul-kumpul sama keluarga itu alasnya pakai daun pisang guys. Biar nggak ribet gitu karena nanti sama rata sama rasa sih. Kalau istilah di Cina itu ya seperti itu. Jadi istilahnya lesehan lah gitu. Jadi alasnya daun pisang. Nah ini sudah berjajar menunya, kita buka guys nasinya. Aduh harum banget guys ini. Aduh pokoknya kalian nggak akan nyesel kalau bikin nasi liwet buatan saya. Makanya kalian kalau mau bikin ikuti menu saja, menu yang sudah disediakan dalam video ini. Tapi kalau kalian malas masak, datang saja ke tempat saya, kita makan bareng-bareng di sini. Enak guys, daun singkong tadi yang sudah disimpan di atas sudah empuk, kita keluarin. Ya nasinya perlahan-lahan karena agak panas juga, terlihat dari nasinya keluar asap ngebul. Tuh lihat guys, apakah kalian tidak melihat? Perhatikan baik-baik guys nasinya. Aduh nasinya itu masih baru kita tanam panen, kemudian kita giling makan. Baru panen maksudnya, bukan baru nanam ya. Pokoknya wangi lah, serba wangi, serba alami, serba fresh, nggak ada campur tangan pasar. Kalau pasar sih cuman asin sama garam. Kalau yang lainnya kita metik langsung di kebun karena memang di kampung itu nggak susah kalau cari yang beginian. Iya ditaburin aja di atas nasinya guys. Nah ini kacangnya, ini kesukaan saya ini kacangnya. Ada pedesnya, ada manisnya, ada rasa kacangnya. Pokoknya mantap, ditabur saja itu jengkolnya. Apakah kalian suka jengkol atau tidak? Silahkan komentar di bawah ya guys. Apakah kalian pernah berkumpul sama keluarga makan nasi liwet? Aduh kalau istilahnya ini berjamaah masak nasi liwetnya. Ini adalah sarana media keakraban antar keluarga. Kalau biasanya kan makan itu masing-masing ya, tapi kalau dengan ini kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Bukan berarti kita lebih dekat jauh dengan keluarga, enggak, tapi dengan bersama-sama kita bisa. Nah, mantapnya dicobain dulu aja lah sama anak kecil, dia nggak sabar pengen makan duluan karena memang doyan juga. Tetapi kadang-kadang sih dia suka makan jengkol, kadang-kadang sih, tapi kalau moodnya lagi nggak mau nggak makan. Kesukaannya itu mie, bakso, sama daging ayam, itu udah pasti di rumah habis gitu. Kalau nasi sih datang-datangan dia makannya. Ya lihat guys, didekatkan saja kameranya. Nah saya dulu ikut makan karena lapar. Masak, mantep guys. Aduh mantap, pokoknya gak akan gagal guys. Jangan lupa ya kalian dukung kami supaya kami tambah kece, kalian tambah super. Dukung kami dengan subscribe juga yang di samping pojok yang warna merah ya. Tekan lonceng juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Ya informasi walaupun masak kan kalian suka makannya. Ya jangan lupa like juga, komen supaya kita tambah berkembang channelnya. Masukkan aja apa yang kurang di kita, kami terbuka untuk kalian semua. Sebab kami gak menganggap kalian sebagai siapa-siapa, tapi kalian sudah seperti teman bahkan keluarga. Makanya kalian follow juga Instagram fanpage juga agar komunikasinya bisa langsung ya guys. Ini lihat, kalian perhatikan saja ya guys, capek ngomong terus nih. Kalian juga udah tahu tadi sudah dijelaskan apa sih menunya.
yang tersedia dalam nasi lewat. Simpel kan, kalian bisa nggak seribet kayak makan kayak masak ayam ya. Ayam kan banyak varian bumbunya, tapi kalau nasi liwet simpel sih menurut saya. Udah gitu kita makannya langsung kenyang gitu. Dan rasanya memang dibandingkan dengan daging ayam, saya lebih suka nasi liwet sih guys. Nasi liwet itu enak pokoknya, gak akan gagal. Iya pokoknya gak akan gagal pokoknya. Santai saja ya, kalian perhatikan videonya dengan seksama cara makannya guys. Kita makan ini kurang lebih 1 liter. Iya guys, aduh mantap pokoknya. Pokoknya kalian lumat habis ya, jangan disisain kalau masak nasi lewat. Kalau sedikit nasinya gitu maksudnya. Wah mantap pokoknya, ini habis guys. Dengan perlahan-lahan kita bisa, perlahan tapi pasti ya guys. Enak pokoknya. Asinnya juga asin Japung nggak usah banyak-banyak, karena dalam nasinya juga sudah terasa garam gitu. Sudah ada penyedapnya, makanya ke lauknya juga agak berkurang gitu. Dan rasa kenyangnya juga lebih cepat gitu, karena mungkin takarannya juga sembarangan gitu ya, nggak ditakar. Beda dengan di piring kan, sugestinya kita makan biasanya misalkan 1 piring atau 10 piring gitu ya. Itu kadang-kadang kalau di lesehan gini di atas daun, kadang-kadang kita lebih dari 10 piring makan. Iya guys, nggak kerasa itu banyak atau sedikitnya kelihatan, karena memang nasinya itu ya disimpan begitu saja, nggak tertakar gitu. Oke guys, terima kasih ya.